Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan Ibu. Bagaimana Ibu kabarnya? Sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu, hari ini saya meminta waktu Ibu sebentar untuk melakukan perbincangan tentang wawancara pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Gitu, tentang hubungannya nanti ada etika moral dan sebagainya lah nanti ya. Ini khusus yang tentang etika moral dan tidak yang lainnya gitu. Dikhususkan pada itu aja berarti? Enggak, nanti bebas saja. Saya pertama biasanya kan observasi, kadang saya berkunjung supervisi ke kelas, kadang menemukan sendiri gitu, sebuah kasus kayak gitu, atau kadang ada laporan dari siswa sendiri gitu, menuju ruangan saya, lapor ini gitu, melakukan ada apa gitu. Terus kemudian kadang ada WA dari orang tua, seperti itu juga. Atau wali kelas yang tiba-tiba misalnya mereka belum selesai di kelasnya, terus akhirnya mereka ke saya gitu. Itu yang terakhir. Biasanya seperti itu. Memang kalau di sekolah ini banyak sekali ya Bu, kayak istilahnya sebenarnya kalau dianggap kasus ya bukan kasus, tapi permasalahan-permasalahan yang ada dari siswa, kadang dari guru juga, bahkan dari lingkungan di sekolah juga. Hubungan dengan kantin, dengan pedagang yang di luar itu juga. Nah, nyun pangapunten Ibu. Nah, tentang kasus seperti itu mungkin selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan, apakah itu merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral, itu bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasusnya? Saya biasanya itu ketika ada suatu peristiwa itu kan saya tidak langsung memutuskan, saya belum berani memutuskan sesuatu, jadi saya mempunyai langkah-langkah prosedural ketika harus menyelesaikan itu. Jadi yang pertama saya membutuhkan saksi. Saksi itu saya nggak bisa mempertemukan di antara pelaku dan korban. Saya ada satu kasus ini, jadi selalu memisahkan di antara mereka. Nggak boleh kalau kita gabungin nanti nggak selesai. Jadi itu memanggil saksi, kemudian nanti setelah satu ketemu, satunya lagi ketemu, kemudian orang tua kita panggil, kemudian nanti ada mungkin wali kelas memiliki informasi tambahan yang lebih akurat, itu kita masukkan juga gitu. Kadang kalau misalnya masalahnya itu terlalu berat gitu ya, saya tidak sungkan untuk bertanya kepada yang di atas saya. Bahkan pernah misalnya belum sampai ke pengawas sekolah itu saya tidak melibatkan, tapi saya lebih ke ini kan ke anak gitu ya. Jadi ada tim TPPK di sekolah kami. Nah itu ada terdiri dari komite, kemudian ada guru. Saya selesai di bawah dulu gitu. Kalau misalnya itu kalau udah selesai di bawah kan kita kalau misalnya mau nyampein ke atas sudah nggak perlu lagi. Berarti selesai dulu untuk sekolah. Betul. Terima kasih Ibu. Nah, kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu, terutama untuk kasus-kasus yang ada di mana ada dua kepentingan, yaitu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikannya. Kalau misalnya itu sebuah dilema yang jadi kalau misalnya itu benar. Contoh kasus misalnya semuanya benar. Misalnya saya pengen mengeluarkan siswa, tapi nggak boleh. Itu benar dan benar juga ya. Rasa kemanusiaan saya. Tapi dia melakukan kesalahan. Kita punya semacam SOP ya, standar operasional prosedur atau rule-nya, alurnya itu harus seperti apa, dan kita harus mengikuti SOP itu. Kalau saya berpijak pada SOP yang sudah kita sesuaikan dengan sekolah, berarti kita harus mematuhinya. Itu cara yang lebih gampang, mengikuti aturannya, SOP-nya yang sudah kita buat. Jadi kita udah sosialisasi dengan ini nih, dengan komite, dengan paguyuban, dengan warga sekolah, punya SOP-nya, aturannya seperti ini, maka kita ikuti. Betul, itu cara yang paling gampang. Baik Bu. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selain mengikuti SOP itu, setelah mengikuti SOP itu kemudian langkah-langkahnya bagaimana?
kan kita sudah memanggil kedua belah pihak, Iya. terus kita jelaskan dampaknya seperti ini gitu. Pahit Iya, manisnya. jadi nggak jangka pendek aja, kita Iya. harus memikirkan jangka panjangnya. Oh, nanti besok kamu seperti apa, kita berikan semacam ruang untuk konsultasi gitu. Iya. Jadi Iya. setelah kejadian selesai, kita beri ruang sejenak untuk berkonsultasi gitu. Iya. Oh iya, siap. Ya. Nah, Ibu, kemudian untuk hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu tentang dilema etika itu seperti apa, Bu? Hal-hal yang paling efektif. ya. Sepertinya saya dengan adanya berbagai masalah gitu ya, saya rasa saya perlu menambah pengetahuan. Setiap hari pengalaman seperti ini, berbeda-beda kasus gitu. Jadi kita pengen menambah pengetahuan, membaca buku, terus kemudian berkonsultasi dengan pakar gitu. Iya, betul. Bagaimana menyelesaikan kasus seperti ini gitu. Atau mungkin juga bisa bertemu dengan orang yang mempunyai pengalaman yang sama, betul ya? Ya, betul ya, benar, Bu. Untuk apakah Ibu memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu yang di dalamnya ada sebuah penyelesaian kasus di dalam etika, di dalam dilema etika itu? Mungkin ada. Tidak ada waktu yang baku. Jadi kayak maksudnya tiba-tiba ada gitu. Kita langsung secara langsung menyelesaikan seketika, enggak. Ini harusnya minggu ketiga nih nyelesainnya, enggak kayak gitu. Jadi begitu ada jadwal berarti. Betul, jadi enggak kaku gitu loh, kita fleksibel aja. Nah, apakah mungkin ada seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin dalam kasus dilema etika seperti ini? Ini yang sangat membantu itu apa? Pasti ada, jadi kan ekspektasi orang kan beda-beda ya. Maksudnya kadang orang tua pengennya seperti ini, guru pengennya seperti ini, siswa pengennya seperti ini. Dan kita butuh dukungan gitu. Betul. Untuk menguatkan bahwa keputusan saya itu benar gitu ya. Jadi kadang saya butuh dukungan dari guru, terutama wali kelas. Nah itu yang pertama, karena mereka yang sepanjang jam pertama sampai dengan terakhir yang mendampingi anak. Jadi saya butuh dukungan dari guru. Kemudian kalau misalnya dirasa kurang itu, saya kadang meminta pendapat dari pengawas sekolah, bahkan dari warga sekolah atau tim komite untuk penyelesaian yang kasusnya agak-agak berat gitu. Kita melibatkan semua pihak agar transparan gitu dan terbuka. Keren sekali, Bu. Dari semua hal yang sudah disampaikan Ibu ini, pembelajaran apa yang mungkin dapat Ibu petik dari pengalaman yang sebagai pengambil keputusan di sebuah lingkup sekolah ini sebagai pemimpin itu apa, Bu, kira-kira? Ini ya pengalamannya ya. Yang menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Misalnya kalau kita seolah-olah berjalan sendiri, tidak mendapat dukungan, itu rasanya berat gitu ya. Jadi yang pertama kita harus punya dukungan dari warga sekolah. Kemudian peningkatan pemahaman. Secara kontinu itu harus menambah wawasan tentang itu pasti melalui kita harus belajar lah, ibaratnya belajar dan terus belajar. Betul. Jadi kasus satu dengan kasus yang penanganannya seperti apa, ya kita harus menjadi pengalaman gitu. Sangat menarik sekali nih, Bu, berwawancara dengan Ibu. Begitu banyak ilmu dari yang diambil dari pengalaman yang Ibu alami selama ini. Semoga nantinya bisa menjadikan wawasan buat saya juga dalam sebuah pengambilan keputusan itu. Ternyata nggak harus kita sebagai pemimpin harus langsung prerogatif gitu, nggak harus gitu juga gitu. Ternyata memang banyak faktor, banyak hal yang harus kita pikirkan, harus kita rangkul juga, harus kita butuh dukungan dari orang lain juga. Terima kasih Ibu Dewi Eka Lestari atas waktunya, sudah meluangkan waktu buat ngobrol sama saya. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat
hari ini. Buat Sukses kita selalu. semua. Amin. Bu Dewi Janti. Nggih, terima Selamat. kasih. Selamat siang Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dewi. Selamat siang Bu. Bu Indah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Dewi sehat ya? Sehat Bu, alhamdulillah. Bu Indah nyen pangapunten mengganggu waktu istirahatnya. Hari ini saya berniat untuk berbincang-bincang dengan Ibu mengenai pengambilan keputusan yang bernilai kebaikan sebagai seorang pemimpin. Oh, nggih, monggo. Apa ini yang mau ditanyakan? Nanti ini berkaitan dengan tentang mungkin ada beberapa kasus, bukan masalah ya, kasus-kasus di sekolah, mungkin ada tentang siswa atau dengan guru atau dengan lingkungan di sekitar sekolah seperti ini nanti. Monggo nanti Ibu seandainya ada kasus seperti itu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus tersebut, apakah itu nanti masuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral seperti itu, bagaimana Ibu mengidentifikasinya? Ya baik. Sebelumnya terima kasih ya Bu Dewi atas kesempatannya. Siang hari ini sudah berkenan hadir di sekolah kami di SD Muhammadiyah Pajangan 1. Nah sebenarnya kalau permasalahan anak-anak di sekolah itu beragam ya Bu Dewi ya, itu banyak sekali. Namun terkait dengan yang disampaikan Bu Dewi, mungkin saya teringat pada kisah siswa kami itu 1 tahun yang lalu itu beberapa kali itu sering tidak masuk sekolah. Nah itu awalnya itu kan dari absensi guru ya, setiap pagi guru masuk sekolah itu kan mengabsensi siswa-siswanya. Nah kemudian anak ini beberapa kali kita lihat tuh nggak pernah sekolah. Kita konfirmasi dengan orang tuanya untuk langkah selanjutnya setelah guru itu menyampaikan kepada kepala sekolah. Sebelum disampaikan pun itu sebenarnya guru sudah mengkonfirmasi kepada orang tua. Kenapa ini anaknya nggak pernah sekolah? Nah setelah itu karena masih tidak ada perubahan, akhirnya guru yang bersangkutan itu menyampaikan kepada kepala sekolah. Karena kan memang kalau BK pun kita di sekolah juga ada Bu Dewi, namun penanganannya kan lebih pada ke wali kelas masing-masing yang lebih mengetahui keadaan ataupun kondisi siswa tersebut di lapangan. Nah setelah disampaikan ke saya, akhirnya kami mendatangi rumah anak tersebut. Kita ajak berbicara, ada permasalahan apa, penyebabnya apa gitu. Nah ternyata memang anak ini keluarga broken. Nah, dan mungkin seiring bertambahnya usianya dia, tambah naik kelasnya, anak ini kan mungkin sudah mulai punya rasa males ya Bu Dewi. Kalau kelas kecil kan mungkin masih termotivasi, dimotivasi masih mudah. Ini waktu ini masih posisi di kelas 3. Diantar bapaknya pun sudah nganter nih sambil bawa sepeda ke sekolah itu sudah. Setelah kita motivasi diantar bapaknya ke sekolah naik sepeda, ditemani, kemudian diantarkan sampai kelas. Nah, lama kemudian kok besoknya diulangi lagi. Jadi kami terus memotivasi, datang ke rumahnya, memotivasi anak tersebut, kemudian mengajak juga teman-teman sekelasnya untuk supaya anak ini juga termotivasi supaya mau masuk ke sekolah. Itu proses ya Bu Dewi ya. Tapi alhamdulillah dengan cara tersebut anak ini sudah mulai kita beri pemahaman juga. Dia sudah tambah kelas tambah tinggi, kemudian juga pelajaran bebannya semakin banyak. Itu kita beri motivasi, kita beri nasihat dan dibantu dengan lingkungan sekitar, teman-temannya di kelas, kemudian bapak ibu guru yang ada di kelas juga mensupport. Alhamdulillah sampai sekarang ini duduk di kelas 5. Itu sudah biasa. Ada motivasi. Nah, misalnya pun yang lucunya ini pernah kemarin, kok ini anak ini belum datang, temennya itu datang Bu Dewi ke kelas, ke rumahnya, jemput begitu datang, saya tuh di depan bilang, lah kok kamu sama teman-temanmu dijemput temenmu? Iya Bu, sambil ketawa-ketawa gitu. Jadi itu ya alhamdulillahnya mungkin nilai positifnya ya Bu.
yang saya lihat teman-temannya ini bisa merangkul temannya satu yang sekiranya butuh bantuan, itu kerjasamanya bagus sekali, kebersamaannya bagus sekali anak-anak, dan itu menjadi habit mereka. Itu kan kejadian di kelas 3 sampai kelas 4, kelas 5 itu ternyata mereka masih bisa jadi kompak ini kelasnya gitu. Dan anak ini kan mungkin kayak nggak datang sebentar temennya udah punya kode nih, wah jangan-jangan ini nanti bolos, ternyata dicari temennya, enggak Bu, saya tuh nggak bolos, cuman memang agak telat. Jadi ya itu mungkin pengalaman ya Bu ya, yang terkait dengan hal tersebut. Tentunya apapun itu di sekolah kita tidak bisa, ya bukannya berarti tidak bisa, wali itu tidak bisa berjalan sini, tidak, tapi kan dalam artian namanya kita satu kesatuan di sekolah, tentunya semua harus saling bekerja sama. Mungkin itu Bu Dewi yang pernah, yang berkesan sekali selama saya di sini. Dari kasus yang seperti itu, mungkin saya mau bertanya tentang bagaimana Ibu mengambil keputusan. Selain Ibu sendiri kan sebagai pemimpin itu, apakah masih perlu berembuk dengan yang lain atau bagaimana tentang pengambilan keputusan ini? Baik, sebenarnya kalau yang terkait kasus intern ya Bu, misalnya kayak di kelas tertentu, tentunya saya harus berkonsultasi dengan wali kelasnya, karena wali kelas adalah orang yang paling paham mengenai kondisi anak-anak atau siswa-siswa di kelasnya. Tetap saya berkonsultasi dengan wali kelasnya. Kemudian yang berikutnya juga kami menyampaikan ke wali murid atau ke orang tua siswa. Kita sampaikan terlebih dahulu, anaknya kondisinya seperti ini, apakah permasalahan ada dari rumah atau permasalahan di sekolah, itu juga kami komunikasikan. Nah tentunya ketika nanti sudah ada hal yang urgent sekali, tentunya kita ada hal yang perlu kita putuskan dari sekolahan, karena kan sekolahan juga ada tata tertib toh Bu Dewi ya. Sekiranya kayak seperti absensi, dia tidak memasuki pemenuhan absensi, apa yang harus dilakukan, kan itu kan namanya tata tertib kan tetap harus kita ikuti. Namun jalurnya tetap, kalau saya secara pribadi terkait dengan siswa, saya konsultasi dulu keadaan dengan wali kelas, kemudian memanggil orang tua juga. Kalau selama ini sih alhamdulillah nggak sampai kasus yang harus melibatkan pihak luar gitu, alhamdulillahnya tidak sampai seperti itu. Hanya pendekatan dengan orang tua, insya Allah sudah bisa diselesaikan. Baik, untuk mungkin dalam pengambilan keputusan seperti itu sebagai seorang pemimpin, mungkin apakah ada tantangan yang membuat menjadi dilema sendiri sebagai seorang pemimpin? Ya, yang sulit itu sebenarnya ketika kita berhubungan dengan wali murid kalau menurut saya, karena kan wali murid terkadang itu tidak paham kondisi anaknya di sekolah. Nah ada wali murid yang tahu mungkin kondisinya di rumah, anak ini anak yang solih, anak yang patuh, anak yang tertib gitu. Begitu di sekolah ternyata yang didikan yang terlalu ketat itu di sekolah dia merasa kayak pelampiasan seperti itu. Nah yang sulit itu terkadang kita memberikan pemahaman ke wali murid bahwa sebenarnya kondisi anak tuh seperti ini loh, mereka tuh butuh ini dari orang tua gitu. Jadi sehingga mereka tuh nyari pelariannya di sekolah. Itu kalau menurut saya sih yang selama ini ya, tetapi bisa kita selesaikan tentunya dengan duduk bersama, berkomunikasi, menyampaikan juga kepada wali murid, sekaligus juga kita juga memberikan ruang. Misalnya wali murid yang pengen tahu nih sebenarnya anaknya di sekolah seperti apa gitu, kita tetap mempersilahkan, bukan berarti kita tuh kelas ditutup terus, itu enggak gitu. Monggo kalau misalnya nanti wali murid ada yang ingin pengen tahu sebenarnya anakku tuh gimana sih di sekolah, apa bener sih gitu. Terutama kan ada yang orang tua yang mohon maaf dalam tanda kutip memang dia kayaknya didikannya tuh agak ketat gitu di sekolah. Ya begitulah. Memang macam-macam wali murid gitu. Seperti itu. Mungkin dari pengalaman Ibu tentang pengambilan keputusan ini kan ada yang tantangannya, ada juga yang mungkin di sini mungkin ada seseorang atau beberapa faktor yang membantu Ibu dalam atau mendukung dalam pengambilan keputusan itu, mungkin siapa saja Bu? Baik, tentunya kalau dalam pengambilan keputusan untuk di sekolah, tentunya selain kita sebagai stakeholder utama ya di sekolah, tentunya ada Bapak Ibu guru sebagai pihak-pihak yang terjun langsung di lapangan. Itu mereka sangat berperan penting Bu, karena mereka yang tahu keseharian anak-anak di sekolahan. Kemudian tentunya wali murid, orang tua sebagai partner kita di sekolahan, karena
karena kegiatan sekolah ini tidak akan berjalan tanpa dukungan dari wali murid, apalagi kami sekolah swasta nggih Bu. Tentunya dukungan wali murid itu sangat besar. Kemudian kalau dari yang lebih luasnya lagi, tentunya kami ada komite sekolahan, itu juga berperan penting, terutama untuk hal-hal yang urgent di sekolahan. Itu biasanya kami komunikasikan kepada pihak komite sekolah, dan tentunya kami tetap di dalam pengawasan pengawas korwil di tempat kami, dan juga di yayasan kami itu ada PCM dan PRM di daerah kami. Itu juga sangat penting perannya dalam melaksanakan semua keputusan yang ada di sekolah. Jadi walaupun saya bisa tetap memutuskan untuk hal-hal tertentu, kami tetap konsultasi untuk hal-hal tertentu, terutama yang urgent ya Bu Dewi, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Dari semua yang telah disampaikan ini, pembelajaran mungkin pembelajaran apa yang dapat mungkin sama Ibu tuh, oh ini sangat pengalaman penting buat saya sebagai pemimpin itu, mungkin apa yang mungkin bisa disampaikan ke saya. Oke, kalau saya secara pribadi ya Bu Dewi ya, karena saya juga dulu menjadi kepala sekolah di sini adalah di lingkungan yang baru, jadi sama sekali saya belum pernah mengajar atau punya pengalaman di sekolah ini. Itu adalah suatu hal yang luar biasa untuk saya. Kalau hal penting yang untuk saya itu adalah hubungan baik. Hubungan baik itu baik dengan semua warga sekolah, terutama Bapak Ibu guru sebagai partner kita di sekolahan, Bapak Ibu guru karyawan itu sebagai partner kita di sekolahan, kemudian anak-anak kita juga sebagai sentral pendidikan kita di sekolah, dan yang paling penting lagi masyarakat. Karena kan masyarakat itu ya, terutama kan mereka itu ketemu orang baru tuh, ini bisa dipercaya nggak? Gitu. Masyarakat itu besar sekali pengaruhnya menurut saya. Kok dari intern, oke, Bapak Ibu guru karyawan di sekolah, tetapi di luar itu masyarakat penting sekali, terutama masyarakat sekitar. Hubungan baik itu sangat-sangat penting menurut saya. Pelajaran saya itu selama setahun 2 tahun itu harus memupuk hubungan yang baik. Betul sekali. Mungkin itu Bu Dewi kalau saya loh ya. Sangat menarik Ibu perbincangan kita siang ini. Terima kasih atas sama-sama waktunya, sudah meluangkan siang yang harusnya istirahat sudah diluangkan untuk saya. Terima kasih sekali. Tadi kedengar suara anak-anak masih di sekolahan. Masih kegiatan. Banyak sekali ilmu yang saya dapat siang ini dari Terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Semoga lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi ya Ibu. Mungkin tentang yang lainnya nggak pengambilan keputusan aja. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu Dewi sudah diberi kesempatan hari ini. Saya juga mohon maaf mungkin dari tutur kata saya, mungkin ada hal-hal yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan gitu ya. Mohon untuk diikhlaskan juga. Terima kasih Bu Indah. Sama-sama Bu Dewi. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya Bu Dewi ya.